Lima dewa. Melihat kelima dewa termasuk Dupeng yang berdiri di depannya dengan hormat, Murong Yu tersenyum. Dalam beberapa hari, Murong Yu telah berhasil mengendalikan lima dewa abadi, dan kekuatannya tiba-tiba meroket. Meskipun masih ada celah besar dengan aliansi dewa dan Senmeng, celah di antara mereka secara bertahap menyempit. Akan ada lima dewa dalam beberapa hari. Jika ini terus berlanjut, maka semakin banyak dewa yang akan dikendalikan oleh Murong Yu, dan bahkan mungkin mencapai titik aliansi dengan dunia abadi dan para dewa. Namun, ini tidak mungkin. Misalnya, sekarang, setelah Murong Yu mengendalikan lima dewa, dia berhenti mengendalikan lebih banyak dewa. Ada kemungkinan bahwa Murong Yu ingin mengendalikan lebih banyak dewa. Karena kelima dewa ini secara bertahap dikendalikan setelah dia mengendalikan Dupeng. Mengambil kendali atas Dupeng, Dupeng memimpin Yu Jianbo, dan Yu Jianbo memimpin orang kuat di ranah Xianzun, yang akan memiliki beberapa teman di ranah Xianzun. Dengan siklus ini berlangsung, Murong Yu mungkin menangkap semua dewa abadi di kota Wuzhen. Tentu saja, ini hanya teori. Faktanya, Murong Yu tidak dapat menangkap semua Immortal Venerable di kota Wuzhen dari League of Gods. Karena, meskipun dia dapat mengendalikan Immortal Venerable tingkat menengah, tetapi Immortal Venerable tingkat akhir, dia masih sulit dikendalikan. Faktanya, Murong Yu benar-benar ingin mengendalikan seluruh Immortal Venerable kota Wuzhen. Namun, dia juga tahu bahwa idenya gila. Para Immortal yang dikendalikannya sebenarnya hanyalah tetua biasa dari Liga Shen. Bukan level tinggi yang sebenarnya. Jika Murong Yu mengendalikan level tinggi yang sebenarnya dari Senmeng, itu akan sangat kuat. Dan seorang Immortal yang sangat jarang meninggalkan kota. Dalam beberapa hari terakhir, jika Immortal Venerable sering keluar kota, itu akan menarik perhatian orang. Begitu ini terjadi, Senmeng dan aliansi alam Immortal mungkin akan pecah dalam pertempuran, yang tidak ingin dilihat oleh Murong Yu. Selain itu, jika Murong Yu meminta Dupeng dan yang lainnya untuk menarik lebih banyak orang, mereka akan curiga dan tidak akan keluar lagi. Oleh karena itu, Murong Yu tidak dapat lagi terus mengendalikan lebih banyak Immortal. Pertama-tama pergilah ke prefektur Jiangkou, periksa situasinya, lalu kembalilah untuk mencari kesempatan mengendalikan lebih banyak makhluk abadi. Baiklah, sekarang Dupeng dan yang lainnya akan pergi ke prefektur Jiangkou bersamaku. Meskipun kota Wuzhen tiba-tiba kehilangan 5 makhluk abadi, tetapi itu seharusnya tidak terlalu kentara. Murong Yu mengambil keputusan, lalu ia melepaskan Dupeng dari Hetu Luoshu, lalu Murong Yu mengendalikan Hetu Luoshu menjadi partikel sentuhan, yang melekat padanya. Permukaan tubuh Dupeng. Dupeng memperluas kecepatannya dan terbang menuju prefektur Jiangkou. Murong Yu tidak berencana untuk memasuki kota Wuzhen sekarang. Dia telah menaklukkan 5 dewa dan telah memperoleh informasi yang diinginkannya. Bahkan jika dia masuk lagi, dia tidak akan mendapatkan informasi lebih lanjut, itu hanya membuang-buang waktu. Melihat kota Wuzhen yang menyusut dengan cepat, mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, cepat atau lambat, aku akan mengendalikan seluruh kota yang mulia abadi. Kemudian aku akan mengendalikan seluruh Liga Dewa. Prefektur Jiangkou, di wilayah tengah Senmeng. Tidak terlalu jauh dari kota Dewa Liga Dewa. Kota Dewa adalah kota super yang dibangun setelah Dewa Mang didirikan, dan merupakan markas besar Liga Dewa. Posisi geografis dalam aliansi tersebut sama dengan pembukaan aliansi negeri Dongeng. Namun, Murong Yu bertanya kepada Dupeng dan yang lainnya, tetapi mereka tidak tahu tindakan apa yang dilakukan prefektur Jiangkou. Ini membuat Murong Yu ragu apakah Geng Yu menerima berita tersebut. Jika dia belum mengendalikan Geng Yu, dia bahkan akan curiga bahwa ini adalah rencana Geng Yu terhadapnya. Namun, semuanya tidak akan datang begitu saja. Sekarang setelah dia masuk jauh ke dalam Liga Dewa, Murong Yu tentu saja pergi ke prefektur Jiangkou untuk menyelidiki. Kalau tidak, jika ada tindakan terhadap aliansi alam abadi, maka aliansi alam abadi akan menjadi tragedi, dan Murong Yu akan mengikuti tragedi itu. Tuan, kita sudah berada di luar kota Jiangkou. Apakah kita akan masuk? Dupeng menghentikan sosoknya dan bertanya kepada Murong Yu melalui transmisi suara. Murong Yu muncul di sebelah Dupeng dan melirik kota Jiangkou di depannya, meskipun dia berkata dengan ringan, tentu saja aku harus masuk. Dan aku harus masuk secara terbuka. Dupeng sedikit mengernyit dan berkata, Tuan, tidak apa-apa bagiku untuk masuk.
Tetapi Anda tidak memiliki token identitas Liga Dewa. Begitu Anda mendekati kota, formasi di kota akan terlihat. Murong Yu tersenyum tipis, dan berkata, meskipun aku tidak memiliki token identitas dari Shenmeng, aku tidak perlu mendapatkan token identitas. Jadi, aku akan menjadi muridmu untuk saat ini. Kamu adalah guruku. Aku percaya tidak ada yang akan meragukan identitasmu, kan? Sebenarnya, Murong Yu masih khawatir. Harus dipahami bahwa Shenmeng mengendalikan seluruh wilayah utara dunia peri. Di tanah yang luas ini, ada banyak kota dan makhluk abadi dengan jumlah pasir rata-rata di Sungai Gangga. Jelas, sebagian besar orang ini bukan dari aliansi. Selain itu, setiap hari, kebanyakan orang bergabung dengan Shenmeng dan menjadi murid Shenmeng. Murong Yu ingin mendapatkan token identitas Shenmeng, dia hanya perlu bergabung dengan Shenmeng. Auzu.com. Baiklah. Du Peng ragu-ragu, dan akhirnya berjalan menuju kota Jiangkou bersama Murong Yu. Kota Jiangkou jauh lebih lemah daripada kota Wuzhen, kota itu hanyalah kota biasa di dunia peri. Bahkan di kota Jiangkou ini, tidak ada orang kuat di ranah yang mulia abadi. Ketika Du Peng mengeluarkan token identitas tetua Liga Dewa, penguasa kota-kota Jiangkou, seorang kaisar abadi berlari keluar. Setelah beberapa saat, ia mengajukan token identitas untuk Murong Yu. Sejak saat itu, Murong Yu telah menjadi anggota Liga Dewa. Mungkin karena Du Peng adalah hubungan dengan yang abadi, atau karena ia adalah tetua aliansi. Ketika Du Peng berpura-pura secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa ia akan tinggal di kota Jiangkou untuk jangka waktu tertentu, penguasa kota Jiangkou segera mengatur rumah mewah untuk mereka, dan meminta Du Peng dan Murong Yu untuk tinggal sementara. Tentu saja Murong Yu tidak akan menolak. Segera, mereka tinggal di kota itu. Namun, setelah beberapa hari, Murong Yu tidak melihat adanya tindakan apapun di sini. Tampaknya berita yang diterima Geng Yu hanyalah palsu. Karena akhir-akhir ini, Murong Yu tidak menemukan seorang pun orang kuat di ranah Immortal Venerable di kota Jiangkou. Berita yang diterima Geng Yu adalah bahwa Shenmeng telah melakukan aksi terhadap Immortal Alliance di prefektur Jiangkou, dan bahkan Shenmeng harus mengandalkan aksi ini untuk menghancurkan Immortal Alliance sepenuhnya. Hanya saja, sekarang bahkan orang-orang kuat di ranah Immortal Venerable belum muncul. Di mana aksinya? Murong Yu menemukan bahwa di seluruh kota Jiangkou, tidak ada orang kuat yang keluar masuk. Untungnya, aku mengendalikan Du Peng dan yang lainnya, kalau tidak, Geng Yu dan yang lainnya tidak akan bisa berbaur ke kota Jiangkou sama sekali. Murong Yu duduk di manor, di kamarnya sendiri, tetapi berkata dengan suara yang dalam. Oke, pada saat ini, Murong Yu merasakan aura yang kuat mengalir dari kejauhan, dan kemudian bergegas langsung ke rumah penguasa kota di kota Jiangkou. Tuan, ada orang-orang abadi yang kuat yang telah memasuki kota Jiangkou. Setelah Murong Yu menemukan orang abadi, Du Peng juga mengetahuinya. Hei, dia sudah pergi lagi. Bersama dengan penguasa kota itu, aku ingin melihat apa latar belakangmu. Murong Yu mencibir, dan Du Peng juga naik ke udara, menggantung kedua orang di depan mereka dari kejauhan. Tuan Luo, apakah kamu harus mengorbankan kota Jiangkou dengan darah kali ini? Dalam perjalanan, penguasa kota Jiangkou Sue Weile menatap Luo Jun dengan ekspresi jelek, yaitu, Tuan Luo di mulutnya. Pengorbanan darah untuk kota Jiangkou. Tubuh Murong Yu bergetar hebat dan terus mendengarkan. Faktanya, ketika Murong Yu pertama kali tiba di kota Jiangkou, dia sudah menggerakkan tangan dan kakinya di Sue Weile. Sekarang, dia bisa mendengar percakapan antara Sue Weile dan Sue Weile. Bukan kota Jiangkou, tapi seluruh prefektur Jiangkou. Luo Jun berkata dengan enteng. Raut wajah Sue Weile menjadi semakin jelek. Harus dipahami bahwa dia adalah penguasa kota-kota Jiangkou, tetapi sebenarnya dia adalah penguasa seluruh kota Jiangkou dan pengendali prefektur Jiangkou. Meskipun prefektur Jiangkou hanyalah negara besar biasa, bagaimanapun juga itu juga negara besar, bagaimanapun juga, itu adalah pengaruhnya. Dan begitu darah menodai seluruh prefektur Jiangkou, dia tidak akan memiliki apa-apa. Tanpa kekuatan apapun, dan bukan Xianzun, posisinya di Shenmeng akan anjlok. Tenang saja, meskipun kali ini darah berkorban untuk seluruh prefektur Jiangkou. Tetapi jika kita menghancurkan aliansi alam abadi kali ini, kau akan menjadi pahlawan yang hebat. Pada saat itu,
pemimpin kita pasti akan memberimu hadiah. Mungkin itu akan membantumu naik ke yang mulia abadi. Mungkin saja memberimu hadiah beberapa negara besar dan menjadikanmu tetua agung aliansi. Pemimpin benar-benar akan meningkatkan kekuatanku. Sue Weile sangat gembira. Dibandingkan dengan peningkatan kekuatan, kota Jiangkou semuanya adalah awan. Hanya kekuatan yang kuat yang menjadi raja. Tentu saja, wakil pemimpin kita Jiao Li, konon katanya dia adalah orang yang tidak berguna di masa lalu. Kemudian, dia tidak digunakan oleh para dewa untuk menggunakan kekuatan para dewa untuk mempromosikannya ke alam abadi. Murong Yu, yang jauh di belakang Luo Jun dan yang lainnya, terkejut. Pengorbanan darah untuk seluruh prefektur Jiangkou, benar-benar ada konspirasi melawan aliansi alam abadi. Namun, apa yang terjadi dengan kekuatan alam Dewa Jichong untuk meningkatkan alamnya? Murong Yu tiba-tiba penasaran. Dia tahu bahwa Jiao Li dipromosikan oleh Ji. Namun, dia selalu berpikir bahwa Ji menggunakan semua jenis harta alam, pil dewa dan sejenisnya untuk meningkatkan kekuatan Jiao Li. Kedengarannya seperti itu tidak terjadi sekarang. Mungkinkah Ji benar-benar dapat meminjam kekuatan dari alam dewa? Jika demikian, maka jika aku mengendalikan metode ini, bukankah mungkin untuk meningkatkan kekuatan Sekte Suci? Seketika, Murong Yu menggelengkan kepalanya, merasa bahwa masalah ini agak tidak praktis. Kalau tidak, Ji tidak mungkin hanya meningkatkan kekuatan Jiao Li sendirian. Kalau tidak, dia bisa membuat sejumlah besar Immortal Venerable. Di mana Immortal Realm Alliance di Immortal Realm? Saya khawatir dia sudah lama hancur. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah mempelajari tentang aliansi Shenmeng untuk dunia abadi. Kita harus menghancurkan mereka. Sekarang mari kita kendalikan Luo Jun II dulu. Kata Murong Yu dalam hatinya, sosoknya berkedip, meningkatkan kecepatan hingga batasnya, menghadap Luo Jun dan keduanya dengan cepat mengejar. Baiklah, kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan hanya dalam beberapa kali kilasan, dia sudah sampai di belakang Luo Jun dan mereka berdua. Pada saat yang sama, Luo Jun dan keduanya juga telah menemukan Murong Yu. Untuk pertama kalinya, Luo Jun dan keduanya terkejut dengan kecepatan Murong Yu. Terutama Luo Jun yang bahkan lebih terkejut lagi. Karena dia adalah Xianzun, tetapi kecepatannya jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Namun, keduanya hanya terkejut. Mereka sama sekali tidak mengganggu Murong Yu, karena mereka menemukan bahwa Murong Yu hanyalah seorang peri tingkat menengah. Kekuatannya tidak kuat, bahkan jika kecepatannya tak tertandingi di dunia, bagaimana dengan itu? Oleh karena itu, keduanya tidak peduli. Namun, saat berikutnya, mereka sangat terkejut. Karena mereka melihat Murong Yu, yang telah datang kepada mereka dalam bentuk yang berkelap-kelip, tetapi saat ini dia melesat dengan pukulan ke arah Luo Jun. Apakah anak ini memiliki umur panjang? Melihat tangan Murong Yu, Sue Wei tiba-tiba memiliki ide ini di dalam hatinya. Menurutnya, jika seorang raja peri secara aktif ingin bergerak, jika dia tidak gila, dia akan terlalu lama. Luo Jun juga berpikir begitu, melihat Murong Yu bergerak, dia sama sekali tidak peduli. Namun, jika seorang peri berani melakukan sesuatu padanya, dia merasa bahwa ini adalah penghujatan. Orang seperti itu sama sekali tidak bisa membiarkannya terus hidup di dunia. Jadi, begitu dia menyikat lengan bajunya, dia ingin mengguncang Murong Yu sampai mati. Namun, setelah sekejap, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Karena tinju Murong Yu langsung meledak menjadi aura yang sangat menakutkan, menyebabkan napas kematian muncul di hatinya. Pada saat ini, Luo Jun akhirnya bereaksi. Dia meraung, langsung meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan kemudian menghantam Murong Yu dengan tinjunya. Klik, tinju kedua belah pihak saling beradu, dan kemudian terdengar suara seperti kristal pecah. Sue Weile di sebelahnya melihat bahwa tinju Luo Jun begitu rentan dan langsung hancur. Namun, tinju Murong Yu berani maju, dengan ganas membombardir dada Luo Jun. Dentuman, seluruh dada Luo Jun tiba-tiba ambruk, dan pada saat yang sama seteguk darah menyembur dengan ganas, dan seluruh tubuh Luo Jun tiba-tiba terhempas keluar. Murong Yu melangkah maju, menghancurkan langit dengan satu kaki, dan tangannya yang besar tersentak keluar. Melewati ratusan juta waktu dan ruang, segenggam Jenderal Luo Jun ditangkap di tangannya. Kemudian, Sue Weile melihat Luo Jun,
dan seorang pria kuat di alam yang mulia abadi menghilang. Melarikan diri. Melihat pemandangan ini, Sue Weile terkejut. Dengan raungan di dalam hatinya, dia berbalik untuk melarikan diri. Bahkan yang mulia abadi Luo Jun bukanlah lawan Murong Yu, dan dia bahkan lebih bukan lawan dari seorang kaisar abadi yang bergelar. Namun, saat dia berbalik dan hendak melarikan diri, tangan besar Murong Yu yang lain juga muncul. Menghancurkan langit, menghantam Sue Weile dengan dahsyat, lalu meraihnya. Sue Weile terkejut, mempercepat langkahnya dengan putus asa, mencoba melarikan diri dari sini. Namun, tangan besar Murong Yu tampaknya menghalangi seluruh ruang. Tidak peduli bagaimana Sue Weile melarikan diri, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari gunung lima jarinya. Pada akhirnya, Sue Weile merasakan bahwa sebuah tangan besar dengan keras mencengkeram dirinya di tangannya, dan kemudian pemandangan di depannya berubah, dan dia muncul di ruang yang tidak dikenalnya. Sue Weile baru saja muncul di dunia Hetu Luoshu, ketika dia melihat tangan besar Murong Yu menusuk langsung ke tubuh Luo Jun, tetapi Luo Jun terus berteriak dan menjerit. Namun, tidak lama kemudian, teriakan Luo Jun berhenti. Tetapi yang mengejutkan Sue Weile, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya melihat Luo Jun berlutut di tanah dengan ganas dan dengan hormat berteriak pada Murong Yu, Luo Jun telah melihat tuannya. Sue Weile mengguncang seluruh tubuhnya dengan tiba-tiba. Dia tahu bahwa Luo Jun, seorang pria kuat di ranah Immortal Venerable, telah ditundukkan oleh Murong Yu. Murong Yu mengangguk, melambaikan tangannya ke tubuh Luo Jun, dan berkata dengan ringan, "Kamu harus menyembuhkan luka-lukamu terlebih dahulu." Kemudian Murong Yu menatap Sue Weile yang tertegun di sebelahnya. "Aku bersedia menyerah." Melihat Murong Yu menoleh, hati Sue Weile bergetar sejenak. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Murong Yu. Sekarang dia hanya diberi dua pilihan, satu adalah menyerah, dan yang lainnya adalah kematian. Tentu saja Sue Weile tidak ingin mati, jadi dia segera mengorbankan jiwanya dan mengambil inisiatif untuk menjadi pelayan Murong Yu. Murong Yu mampu mengendalikan bahkan Immortal Venerable, kaisar abadi bergelar kecilnya secara alami tidak memiliki hambatan mental. Hitung kenalanmu, kalau tidak, Tuan sekarang berada di luar kekuatan Immortal Venerable. Pada saat ini, Du Peng, Geng Yu dan yang lainnya datang, dan Jiang Hong berkata dengan ringan. Auzu.com melihat beberapa orang abadi, dan kemudian mendengarkan kata-kata Jiang Hong, keringat dingin Sue Weile turun. Dia tahu bahwa jika dia tidak melihat kesempatan dengan cepat, dia akan mati saat ini. Di bawah perawatan kekuatan hidup, luka Luo Jun cepat pulih. Luo Jun, kamu ingin mengorbankan seluruh prefektur Jiangkou dengan darah. Ini untuk meluncurkan serangan mendadak pada aliansi abadi. Mencoba menghancurkan aliansi abadi dalam satu gerakan. Murong Yu bertanya segera setelah Luo Jun pulih. Ini adalah tujuan utamanya untuk masuk jauh ke dalam Liga Dewa, sebuah informasi penting. Tuan, ya, kita akan meluncurkan serangan mendadak pada aliansi alam abadi, dalam upaya untuk membunuh aliansi alam abadi dalam satu gerakan, dan kemudian aliansi dewa akan menyatukan alam abadi. Luo Jun berkata dengan hormat. Apa yang terjadi secara rinci? Di sini, kota Jiangkou sangat jauh dari aliansi alam abadi, bagaimana Anda meluncurkan serangan mendadak? Murong Yu semakin penasaran dengan pertanyaan ini, dan yang lainnya juga melihat ke arah Luo Jun. Mereka semua ingin tahu bagaimana Liga Dewa meluncurkan serangan mendadak. Tuan, ini adalah rahasia besar Shenmeng. Namun, kebetulan saya mengetahuinya. Kami menemukan formasi teleportasi kuno di prefektur Jiangkou. Diperkirakan bahwa formasi teleportasi kuno ini dapat langsung terhubung ke kota Keijian dari aliansi abadi. Selama kita mengaktifkan formasi teleportasi kuno, para penguasa aliansi dewa kita dapat memasuki kota Keijian melalui formasi teleportasi tanpa henti. Pada saat itu, kita dapat mengejutkan aliansi abadi dan langsung menghancurkan markas besar aliansi abadi. Tubuh Murong Yu bergetar hebat. Jika Liga Dewa benar-benar berhasil melaksanakan rencana ini, aliansi alam abadi pasti tidak akan dapat menahannya dan akan dihancurkan dalam semalam. Apakah formasi teleportasi kuno ini benar-benar luar biasa? Tanya Murong Yu dengan curiga. Perlu dicatat bahwa ketika dua aliansi besar menduduki utara dan selatan dunia peri, susunan teleportasi antara kedua kota ditutup. Setelah susunan teleportasi ditutup, atau dihancurkan,
susunan teleportasi tidak lagi tersedia. Terutama di kota super seperti kota Keijian, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada susunan teleportasi di seluruh kota Keijian. Semua susunan teleportasi yang diteleportasi ke kota Keijian dipindahkan ke luar kota Keijian. Ini untuk mencegah Shenmeng menyerang markas besar aliansi abadi secara langsung melalui susunan teleportasi. Selain itu, ada formasi kuat yang diatur di kota Keijian untuk melarang pembentukan semua formasi teleportasi. Dengan kata lain, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Liga Dewa yang tak terhitung jumlahnya memasuki kota Keijian, mereka tidak akan dapat membangun susunan teleportasi. Hal yang sama berlaku untuk kota Dewa. Susunan teleportasi kuno bahkan lebih kuat daripada gerbang domain. Ia dapat memindahkan banyak orang sekaligus tanpa berdesakan. Selain itu, susunan teleportasi kuno ini selalu ada di zaman kuno. Kita hanya perlu memperbaikinya. Tidak apa-apa, ini tidak seperti membuka pintu domain, yang membutuhkan banyak orang kuat untuk mencapai tujuan sebelum dapat dibuka. Gerbang domain lebih canggih daripada susunan teleportasi, dan lebih banyak orang dapat diteleportasi. Dan tidak perlu memperbaiki posisi susunan teleportasi. Namun, ada kekurangannya, yaitu ketika dibuka, kedua sisi gerbang domain membutuhkan sejumlah besar orang kuat untuk menjaga gerbang domain. Dengan cara ini, pada dasarnya menghilangkan kemungkinan bahwa baik aliansi dewa maupun aliansi abadi akan bertarung melalui gerbang domain. Bagaimanapun, tidak mungkin jika sejumlah besar orang kuat menembus wilayah pihak lain. Selain itu, bahkan jika mereka masuk lebih dalam, mereka hanya dapat mengambil alih gerbang domain di pegunungan dan hutan belantara yang dalam. Apa gunanya ini? Tidak ada efek yang tidak terduga sama sekali. Selanjutnya, Murong Yu mempelajari tentang formasi teleportasi kuno dari Luo Jun, dan akhirnya, ia dapat mengetahui formasi teleportasi kuno tersebut. Susunan teleportasi kuno tersebut secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang pria kuat di aliansi tersebut. Namun, susunan teleportasi kuno pada saat itu hanya rusak. Awalnya, orang-orang di aliansi dewa tidak peduli, tetapi mengira itu adalah susunan teleportasi biasa. Namun kemudian, sebuah patung abadi menemukan bahwa sisi lain dari formasi teleportasi kuno tersebut adalah kota Keijian. Setelah berspekulasi tentang sisi lain dari formasi teleportasi kuno tersebut dan fungsi teleportasi yang kuat dari formasi teleportasi kuno tersebut, aliansi dewa mulai memperbaiki formasi teleportasi kuno tersebut. Ratusan ahli di bidang ini telah berkumpul dan sedang memperbaikinya. Pada saat ini, susunan teleportasi kuno akan segera diperbaiki. Namun, jika Anda ingin menggunakan susunan teleportasi, Anda juga harus menggunakan cukup darah peri untuk pengorbanan darah. Sebenarnya, apakah formasi teleportasi ini memerlukan pengorbanan darah di zaman kuno? Tidak ada yang tahu. Tetapi sekarang, orang-orang di aliansi tahu bahwa jika Anda ingin sepenuhnya memperbaiki formasi teleportasi kuno dan menggunakannya, Anda harus mengorbankan darah. Pengorbanan darah ke seluruh prefektur Jiangkou. Susunan teleportasi kuno akan segera diperbaiki. Setelah diperbaiki, setelah pengorbanan darah, aliansi akan langsung meluncurkan serangan ke aliansi alam abadi. Ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Susunan teleportasi harus dihancurkan. Yang terbaik adalah menghancurkan seluruh susunan teleportasi kuno. Hancurkan. Hanya saja ada ratusan yang mulia abadi di susunan teleportasi kuno, dan orang-orang saya sendiri telah lewat, dan mereka hanya mengirim makanan kepada mereka, dan tidak ada cara untuk mengatasi masalah apapun. Susunan teleportasi kuno harus dihancurkan. Itu benar-benar mustahil. Saya hanya bisa memberi tahu aliansi abadi. Namun, begitu arai teleportasi kuno dihancurkan, ini adalah kontribusi yang besar, cukup untuk membuat seseorang berdiri di atas tanah, dan dimungkinkan untuk dinobatkan sebagai jenderal. Kontribusi besar ini harus dikendalikan oleh tangan sendiri. Murong Yu tidak hanya ingin menghancurkan formasi teleportasi, tetapi juga menguasai kontribusi besar ini. Luo Jun, kau kembali ke susunan teleportasi kuno sekarang, dan aku akan menempel pada tubuhmu. Perhatikan, jangan tunjukkan kakimu. Murong Yu memberi perintah dan memutuskan untuk memeriksa situasi spesifik terlebih dahulu. Seketika, Luo Jun muncul di dunia luar, dan terbang menuju susunan teleportasi kuno. Di sisi lain, Murong Yu mengubah Hetu Luoshu menjadi ukuran partikel,
menempel pada Luo Jun. Lembah Panlong, sebuah lembah biasa di prefektur Jiangkou, meskipun sangat besar, tidak terlalu populer. Tidak ada relik yang pernah muncul. Namun, saya tidak tahu kapan itu akan dimulai. Seluruh lembah Panlong, termasuk puluhan juta mil di sekitar lembah Panlong, telah terdaftar sebagai daerah terlarang oleh Liga Shen. Dalam radius puluhan ribu mil ini, selalu ada beberapa orang kuat dari aliansi yang berpatroli. Siapapun yang mendekat akan diusir. Lembah Panlong biasa di masa lalu, tetapi sekarang telah menjadi tempat terlarang, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di lembah Panlong. Aliran cahaya terbang dari kejauhan, sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi sebuah sosok untuk muncul di dekat daerah darurat militer di lembah Panlong. Sebuah sosok jatuh dari kehampaan, itu adalah Luo Jun. Tuan Luo Jun baru saja mendarat di tanah, dan tim 10 orang yang terdiri dari semua kaisar abadi yang kuat bergegas keluar dengan membunuh dari gunung di dekatnya, dan hanya setelah melihat Luo Jun, dia dengan hormat memberi hormat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berpatroli di dekatnya. Status Luo Jun jauh lebih mulia daripada orang-orang ini. Dia hanya mengangguk sedikit, lalu mempercepat lajunya dan terbang menuju lembah Panlong. Sepanjang perjalanan, Luo Jun bertemu dengan banyak tim. Hal ini mengejutkan Murong Yu di dunia Hetu Luoshu, berpikir, jika kamu tidak menaklukkan Luo Jun kali ini, bahkan jika Geng Yu dan yang lainnya datang ke kota Jiangkou, mereka tidak akan bisa mendekati lembah Panlong. Bahkan lebih sulit untuk diketahui. Susunan teleportasi di lembah Panlong. Sepertinya perjalanan ke Liga Dewa ini benar. Murong Yu merenung di dunia Hetu Luoshu. Dari meninggalkan Dazu hingga saat ini, kekuatannya telah mencapai tahap pertengahan Xianjun, memiliki kekuatan 1,1 juta naga bumi. Selain itu, ia juga menaklukkan 6 pembangkit tenaga listrik di alam dewa. Hanya itu, perjalanan Murong Yu sepadan. Dan jika ia dapat menghancurkan susunan teleportasi, maka itu benar-benar lengkap. Terbang jauh-jauh, setelah bertemu dengan ratusan tim patroli, Luo Jun akhirnya memasuki lembah Panlong. Di sini, Murong Yu melihat satu persatu yang kuat, dan bahkan ada kam-kam besar di sini. Tampaknya Liga Dewa telah secara langsung menempatkan pasukan tertentu di sini, menjaga susunan teleportasi. Sebenarnya, lembah Panlong cukup aman tanpa prajurit-prajurit ini. Lagi pula, ada ratusan ahli abadi di lembah Panlong. Tuanku, saya telah memberi tahu Sue Weile, pengendali prefektur Jiangkou, dan Sue Weile siap untuk bersiap. Begitu kita memperbaiki susunan teleportasi kuno, Sue Weile dapat bekerja sama dengan kita untuk secara langsung mengorbankan seluruh prefektur Jiangkou. Luo Jun duduk dengan hormat, kata seorang pria parubaya di kursi akun besar. Luo Jun pergi ke kota Jiangkou kali ini karena kejadian ini. Sue Weile datang ke sini hanya karena dia ingin menjilat beberapa orang kuat di sini. Pada saat ini, bahkan jika Sue Weile tidak muncul bersama, Luo Jun tidak mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Karena tidak perlu dikatakan, di mata mereka, Sue Weile benar-benar tidak layak disebut. Pria parubaya itu adalah komandan tertinggi di lembah Panlong dari Liga Dewa. Namanya Lian Ryue, dan kekuatannya telah mencapai tahap tengah Xianjun. Bertanggung jawab atas pemulihan susunan teleportasi kuno. Bagus sekali, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Mundur. Lian Ryue tidak memiliki keraguan, hanya berkata dengan ringan. Luo Jun memberi hormat, dan kemudian menarik diri dari akun besar tentara. Luo Jun, ambil kesempatan untuk melihat-lihat lembah Panlong, yang terbaik adalah pergi ke susunan teleportasi kuno. Setelah Luo Jun meninggalkan tenda besar tentara pusat, dia berkata melalui suara. Murong Yu tidak berani keluar. Di lembah Panlong, ada lebih dari 100 orang kuat di alam Immortal Venerable. Bahkan ada kekuatan super yang sangat dekat dengan alam tahap akhir Immortal Venerable, seperti matahari dan bulan tadi. Selain matahari dan bulan, ada beberapa orang kuat yang telah mencapai level yang sama dan sangat kuat. Jika Murong Yu muncul di lembah Panlong, dia mungkin akan ditemukan. Murong Yu ditemukan dan itu bukan apa-apa, dan jika dia tidak dapat menghancurkan formasi teleportasi kuno ini karena dia ditemukan, itu akan lebih dari sekadar kerugian. Tuan, saya awalnya adalah anggota formasi teleportasi perbaikan. Secara alami, saya dapat mendekati formasi teleportasi.
Luo Jun tersenyum dan berjalan menuju kedalaman lembah Panlong. Sepanjang jalan, Murong Yu melihat lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Itu seperti 5 langkah, 1 penjaga, 10 langkah, 1 pos, dan sulit bagi orang lain untuk bergerak di sini. Tetapi tidak ada yang menghentikan Luo Jun. Segera, Luo Jun tiba di bagian terdalam lembah Panlong, di dataran yang sangat luas. Dari kejauhan, ada altar besar di depannya, setidaknya seukuran radius 10.000 mil. Warnanya berbintik-bintik, dan mengeluarkan semburan aura kuno. Itu seperti binatang prasejarah yang telah mati selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Altar kuno di medan perang adalah susunan teleportasi kuno. Itu telah mencapai radius ribuan mil. Setelah teleportasi diaktifkan, ratusan juta orang dapat diteleportasi dalam sekejap. Auzu.com. Jika sebagian besar pembangkit tenaga listrik Liga Dewa diteleportasi ke kota Keijian yang tidak siap melalui susunan teleportasi ini, markas besar aliansi abadi mungkin akan tercabut, dan bahkan seluruh aliansi abadi akan hancur. Pada saat ini, ratusan orang abadi sedang duduk di posisi yang berbeda di altar, dan beberapa orang terus-menerus memurnikan sesuatu di tangan mereka. Beberapa orang meletakkan benda-benda yang dimurnikan di altar. Dan beberapa orang terus-menerus mengeluarkan benda-benda dari cincin penyimpanan, terus-menerus memurnikan. Bahkan Murong Yu juga melihat para ahli aliansi dewa terus-menerus datang dan pergi di dekatnya, mengangkut sejumlah besar bahan dan menyediakannya untuk lebih dari 100 orang abadi. 100 orang abadi ini sedang berlatih susunan teleportasi. Tuan, akan ada paling lama setengah tahun sebelum susunan teleportasi kuno diperbaiki. Pada saat itu, selama pengorbanan darah ke prefektur Jiangkou, susunan teleportasi akan dibuka secara normal. Komunikasi Luo Jun dan Murong Yu. Setelah formasi teleportasi dibuka, itu adalah akhir dari aliansi alam abadi. Murong Yu menambahkan dalam hatinya, menatap formasi teleportasi kuno dengan muram. Bagi orang-orang seperti mereka, setengah tahun hanyalah sekejap usaha, dan itu berlalu dalam sekejap mata. Dan setengah tahun kemudian, aliansi alam abadi akan dihancurkan. Tentu saja, ini mengacu pada situasi di mana susunan teleportasi belum dihancurkan. Jika kau ingin menghancurkan susunan teleportasi kuno, kau tidak dapat menghancurkannya hanya dengan kekuatanmu sendiri. Melihat sekeliling susunan teleportasi kuno, Murong Yu merasa tidak berdaya. Tidak hanya ada lebih dari 100 yang mulia abadi, tetapi juga banyak prajurit Liga Dewa. Bahkan Murong Yu menemukan susunan teleportasi di dekatnya. Selama ada situasi di sini, kekuatan aliansi akan terus ditransmisikan melalui susunan teleportasi tersebut. Dengan kekuatan Murong Yu, sama sekali tidak mungkin untuk menghancurkan susunan teleportasi kuno. Bahkan penggunaan busur Qian Kun dan anak panah gemetar pun tidak mungkin. Meskipun, para abadi yang sedang memperbaiki susunan teleportasi kuno itu bahkan tidak melihat kedatangan Luo Jun. Tetapi Murong Yu tahu bahwa jika orang lain datang, orang-orang ini pasti akan melancarkan serangan paling ganas sejak awal. Luo Jun, lihatlah tempat-tempat lain di lembah Panlong. Segera, Luo Jun meninggalkan susunan teleportasi kuno dan berkeliaran di tempat lain di lembah Panlong. Meskipun orang-orang itu sedikit terkejut melihat Luo Jun berkeliaran, tidak ada yang meragukan apapun. Setelah berjalan-jalan sebentar, suasana hati Murong Yu menjadi lebih berat. Jangan bicara tentang dia, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari aliansi alam abadi terbunuh, mustahil untuk menghancurkan susunan teleportasi kuno dalam waktu singkat. Jika kalian ingin menghancurkan susunan teleportasi kuno, kalian harus menghancurkan susunan teleportasi ini terlebih dahulu untuk mencegah para ahli dari aliansi berteleportasi ke sana. Selain itu, saat menghancurkan susunan teleportasi ini, kalian harus menghancurkan susunan teleportasi kuno sesegera mungkin. Petik 2. Yang terpenting adalah menghancurkan seluruh susunan teleportasi kuno. Jika tidak dapat dihancurkan sepenuhnya, aliansi masih dapat memperbaikinya. Luo Jun, kalian terus tinggal di lembah Panlong. Berhati-hatilah untuk tidak menunjukkan kaki kalian dan menghubungiku kapan saja. Selama kalian memanggilku di dalam hati kalian, kalian dapat langsung menghubungi pikiranku. Murong Yu memberi Luo Jun beberapa patah kata. Kemudian langsung berteleportasi menjauh dari lembah Panlong. Kalian mungkin juga tahu apa yang terjadi di lembah Panlong.
Bagaimana kalian menghancurkan formasi teleportasi kuno? Siapapun dari kalian dapat melakukannya. Murong Yu mengamati Geng Yu, Du Peng dan yang lainnya melirik, dan berkata dengan suara yang dalam. Sebelumnya, ketika Luo Jun berkeliaran dengan Hetu Luoshu, Murong Yu sudah berbagi penglihatan dengan Du Peng dan yang lainnya, dan mereka telah melihatnya seperti Murong Yu. Tuanku, dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat menghancurkan formasi teleportasi kuno. Namun, jika kita memiliki puluhan orang abadi, kita dapat menyelinap masuk melalui Hetu Luoshu, dan kemudian menyerang formasi teleportasi kuno untuk pertama kalinya. Susunan teleportasi kuno. Puluhan yang mulia abadi menembak pada saat yang sama, itu pasti akan menghancurkan susunan teleportasi kuno. Namun, ada ratusan yang mulia abadi di susunan teleportasi kuno. Mereka pasti akan merespons saat kita muncul, kan? Kita melancarkan serangan. Bahkan jika kita memiliki puluhan yang mulia abadi, kita tidak dapat menahan pemboman mereka. Petik 2. Lagi pula, pertanyaan terbesar sekarang adalah, di mana kita memiliki begitu banyak orang kuat? Semua orang berdiskusi dan mengungkapkan pendapat mereka. Namun secara umum, itu tidak praktis. Jika kita tidak dapat menghancurkan susunan teleportasi, kita hanya dapat melaporkan masalahnya. Meskipun kita tidak secara langsung menghancurkan susunan teleportasi, itu pasti merupakan kontribusi yang besar. Geng Yu mengerang, dan berkata Said. Mendengarkan diskusi yang terus-menerus, sebuah ide di hati Murong Yu perlahan terbentuk. Jika ada sejumlah besar orang kuat di dunia Hetu Luoshu, dia dapat langsung memindahkan orang-orang ini ke susunan teleportasi kuno. Hanya sekarang, di mana ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di alam yang mulia abadi. Dalam waktu 3 bulan, kamu harus menaklukkan setidaknya 50 orang abadi. Murong Yu diam-diam membuat tekad. Meskipun susunan teleportasi akan diperbaiki dalam waktu setengah tahun, siapa yang tahu waktu yang tepat? Oleh karena itu, Murong Yu harus menghancurkan susunan teleportasi dalam waktu 3 bulan. Selain itu, setidaknya 50 makhluk abadi harus ditaklukkan dalam waktu 3 bulan. Dan apa yang paling ingin ditaklukkan Murong Yu sekarang adalah Sun Haoshan yang terluka, sosok super kuat yang telah mencapai tahap tengah Immortal Venerable. Murong Yu kembali ke Dazu dan berada di perkemahan pengintaian. Karena kejadian hari itu, banyak orang di perkemahan pengintaian telah meninggalkan Dazu dan pergi untuk memata-matai intelijen. Namun, ketika Murong Yu kembali, masih ada beberapa orang di perkemahan pengintaian. Jelas, tidak semua dari mereka meninggalkan perkemahan pengintaian. Selain itu, saat ini, banyak orang telah menyelesaikan tugas atau kembali setelah tugas gagal. Setelah kembali, Murong Yu tidak segera pergi ke komandan perkemahan pengintaian. Karena dia ingin menaklukkan Sun Haoshan, seorang yang kuat yang mencapai tahap tengah Xianzun dan telah mencapai tahap akhir Xianzun tanpa batas. Namun, kekuatan Sun Haoshan terlalu kuat. Jika di masa jayanya, bahkan jika Murong Yu mendapat bantuan dari Du Peng dan yang lainnya, dia tidak akan dapat menaklukkannya, dan tidak mungkin untuk menaklukkannya. Namun, Murong Yu tahu bahwa Sun Haoshan terluka sebelumnya. Kekuatannya kurang dari 50% dari biasanya. Murong Yu sekarang menanyakan tentang berita Sun Haoshan. Jika Sun Haoshan masih terluka, dia akan langsung melakukannya. Jika tidak, dia akan menyerah pada ide yang menggoda ini. Perlu dicatat bahwa Sun Haoshan tidak hanya telah mencapai tahap akhir Xianzun tanpa batas, tetapi dia juga merupakan hukuman. Begitu Murong Yu menaklukkannya, kekuatan Murong Yu akan melambung tinggi. Dia tidak hanya mendapatkan Sun Haoshan, seorang yang sangat kuat, tetapi bahkan lebih mungkin baginya untuk menerobos lagi dan mencapai alam yang lebih kuat. 3 hari kemudian, Geng Yu, kamu sekarang harus pergi ke Sun Haoshan untuk melaporkan informasi yang diperoleh kali ini. Dan aku melekat pada permukaan tubuhmu. Jika kekuatan Sun Haoshan masih belum pulih, aku akan mencoba menaklukkannya kali ini. Murong Yu akan melepaskannya, dan pada saat yang sama memberitahu Geng Yu dan Du Peng dan yang lainnya tentang rencananya. Dalam 3 hari terakhir, Murong Yu mengetahui bahwa Sun Haoshan masih belum pulih. Namun, dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah dipulihkan Sun Haoshan. Jika kekuatannya belum banyak pulih, Murong Yu siap melakukannya. Setelah mendengar rencana Murong Yu, Du Peng dan yang lainnya menjadi bersemangat.
Mereka semua berada di tahap awal Xianzun. Kesenjangan kekuatan antara dan Xianzun tahap menengah benar-benar terlalu besar. Biasanya, Xianzun tahap menengah dapat menamparkan mereka sampai mati dengan tamparan. Dan mereka tidak pernah memiliki ide untuk membunuh Xianzun tahap menengah. Belum lagi membunuh yang mulia abadi tahap menengah, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Namun, Sun Haoshan adalah pembangkit tenaga super di tahap tengah Xianzun, sangat dekat dengan tahap akhir. Melakukan sesuatu terhadap orang yang begitu kuat, dan bahkan mungkin menaklukkannya, membuat Du Peng dan yang lainnya bersemangat. Seketika, Murong Yu mengubah Hetu Luoshu menjadi debu kecil yang menempel di tubuh Geng Yu. Dan Geng Yu langsung pergi ke markas besar tentara Tiongkok. Dalam prosesnya, dia telah memberitahu Sun Haoshan bahwa ada laporan yang sangat mendesak dan sangat rahasia. Oleh karena itu, ketika Geng Yu tiba di markas besar tentara Tiongkok, hanya ada Sun Haoshan di seluruh markas besar. Bahkan setelah Geng Yu masuk, Sun Haoshan melambaikan tangannya, sebenarnya memasang penghalang kedap suara di seluruh tenda besar untuk mencegah seseorang menguping. Geng Yu telah melihat pria tampan yang hebat. Geng Yu berjalan mendekat dan dengan hormat memberi hormat kepada Sun Haoshan. Dia benar-benar menghormati bos ini, dan dia tidak memiliki unsur buatan apapun. Namun, tidak tahu mengapa, dia melihat pria tampan ini, ada sedikit kegembiraan di hatinya. Bahkan jejak kegembiraan ini tidak dapat ditekan, dan itu sedikit terlihat. Siapa Sun Haoshan? Kegembiraan Geng Yu dapat dilihat sekilas. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya berpikir bahwa Geng Yu telah memperoleh beberapa informasi penting dan sangat gembira. Geng Yu, melihatmu, kali ini sepertinya kamu telah memperoleh informasi yang berharga. Jika demikian, aku pasti akan memberimu pujian besar. Sun Haoshan menatap Geng Yu dan berkata dengan ringan. Ya, tampan, kali ini aku memang mendapatkan informasi penting yang terkait dengan hidup dan mati aliansi alam abadi. Karena itu, aku akan kembali secepatnya. Geng Yu berkata dengan hormat. Oh, informasi apa? Melihat penampilan Geng Yu, Sun Haoshan tiba-tiba menjadi tertarik. Namun, dia merasa sedikit tidak setuju. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Geng Yu kuat, dia adalah kaisar abadi yang bergelar. Namun, dibandingkan dengan Xianzun, kekuatannya masih terlalu lemah. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan informasi umum. Tetapi jika itu terkait dengan hidup dan mati aliansi alam abadi, maka itu tidak mungkin. Sun Haoshan punya ide bagus, mustahil bagi Geng Yu untuk mendapatkan informasi dari formasi teleportasi kuno. Semua informasinya diperoleh oleh Murong Yu. Namun, Sun Haoshan tidak tahu. Pada saat ini, di dunia Hetu Luoshu, wajah Murong Yu menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini benar-benar pertolongan Tuhan. Luka Sun Haoshan masih belum sembuh, dan bahkan ada tanda-tanda kemunduran. Kekuatannya tampaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Itu sekitar 2 juta naga bumi, atau bahkan lebih rendah. Dengan kekuatanku, aku hampir tidak bisa bersaing dengan Sun Haoshan saat ini. Tentu saja, Sun Haoshan, sebagai pembangkit tenaga listrik yang sangat dekat dengan almarhum abadi, aku khawatir ada cara untuk menyelamatkan hidupnya. Jika kau ingin menaklukkannya, kau harus melakukan one-shot kill, dan berusaha menaklukkannya dalam sekejap. Jika tidak, jika terjadi perang, itu tidak hanya akan memengaruhi kaum pengintai, tetapi bahkan seluruh aliansi abadi. Jika identitasmu terekspos, kau mungkin tidak dalam bahaya, tetapi itu sangat merugikan dirimu sendiri. Kekuatan Sun Haoshan belum pulih. Tetapi ada juga sekitar 2 juta naga. Ketika kau menunggu perintahku, aku akan memberimu perintah, dan kau akan menyerang dengan seluruh kekuatanmu dan menggunakan serangan terkuatmu. Jangan takut untuk membunuh Sun Haoshan, kau juga tidak bisa membunuhnya. Murong Yu berbalik dan memerintahkan Du Peng dan yang lainnya, Aozu.com. Du Peng dan yang lainnya mengangguk dengan gembira, siap untuk bergerak. Di luar, di tenda besar tentara Tiongkok. Dalam ekspresi acuh tak acuh Sun Haoshan, Geng Yu perlahan berkata tentang lembah Panlong dan formasi teleportasi kuno. Apa, benar-benar ada masalah ini? Sun Haoshan kehilangan kesadaran dalam sekejap, terkejut di dalam hatinya. Pada saat ini, Murong Yu di dunia Hetu Luoshu hendak meledak, dan ia mulai menyerang Sun Haoshan. Namun, ia menahannya,
dan itu bukanlah kenyataan terbaik. Jika apa yang dikatakan Geng Yu benar, maka aliansi alam abadi kemungkinan besar akan dihancurkan oleh Liga Dewa. Namun, para penjaga di lembah Panlong dijaga ketat, dan ada banyak kekuatan abadi. Bagaimana Geng Yu memasuki lembah Panlong? Ya, dengan kekuatannya, mustahil untuk memasuki lembah Panlong, dan bahkan lebih mustahil untuk mengetahui tentang formasi teleportasi kuno. Mungkinkah itu penipuan? Seketika, ekspresi Sun Haoshan berubah suram. Geng Yu, bagaimana kau mendapatkan informasi ini? Dengan kekuatanmu, kau sama sekali tidak bisa mendekati lembah Panlong. Mungkinkah kau ingin menipuku? Marsekal, apa yang kukatakan benar adanya. Aliansi Dewa memang sedang memperbaiki formasi teleportasi kuno. Aku tidak akan pernah menipumu. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi dan mencari tahu. Selain itu, kali ini aku yang membawanya. Ketika seseorang datang, dia adalah anggota lembah Panlong dari Liga Dewa, dan Marsekal dapat mencari ingatannya. Sambil berbicara, Geng Yu bertepuk tangan, dan kemudian beberapa orang mengawal satu orang masuk. Ketika Sun Haoshan melihat, dia melihat bahwa orang ini adalah orang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Geng Yu, dia bukan Kaisar Abadi biasa. Sun Haoshan mengangguk dan berhenti berbicara, tetapi langsung mulai membaca ingatan itu. Segera, dia membaca tentang lembah Panlong, formasi teleportasi kuno dari ingatan orang ini. Wajah Sun Haoshan langsung menjadi jelek. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak menemukan masalah dengan ingatan orang ini, dan ingatannya belum dimodifikasi oleh siapapun. Terlebih lagi, orang ini awalnya adalah seorang perwira di lembah Panlong, salah satu dari banyak prajurit yang menjaga lembah Panlong. Namun, yang membuatnya bingung adalah dia menemukan dari ingatan Kaisar Abadi ini bahwa Kaisar Abadi ini tidak ditangkap oleh Geng Yu. Sebaliknya, dia ditangkap oleh orang misterius di barak Panlonggu, dan dengan kekuatannya, mustahil untuk mengetahui siapa yang ditangkap. Faktanya, orang ini ditangkap oleh Luo Jun. Kalau tidak, siapa yang bisa menangkap orang di lembah Panlong? Bahkan Murong Yu tidak berani melakukannya. Geng Yu, siapa orang kuat yang membantumu? Sun Haoshan menoleh untuk melihat Geng Yu, dan bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, dia sudah percaya pada masalah formasi teleportasi kuno, tetapi dia sedikit penasaran dengan orang kuat di belakang Geng Yu. Menurut pemahamannya, Geng Yu selalu setia padanya, dan tidak ada seorang pun di belakangnya. Marsekal, saya akui bahwa masalah formasi teleportasi kuno itu tidak saya temukan. Itu adalah tuanku. Tuanmu. Sun Haoshan terkejut, hatinya merasa sangat tidak percaya, jadi dia terus bertanya, siapa tuanmu? Jika Anda kembali ke komandan, tuanku adalah Murong Yu. Murong Yu. Tubuh Sun Haoshan kembali terkejut, tetapi dia mengenali Murong Yu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Murong Yu telah tanpa sadar mengintai ke dalam aliansi alam abadi, dan terlebih lagi, dia telah menaklukkan bawahannya yang paling setia. Ya, itu saya, Murong Yu. Pada saat ini, suara Murong Yu terngiang di telinganya. Pada saat yang sama, Murong Yu, yang telah memulihkan penampilan aslinya, juga muncul di depan Sun Haoshan begitu saja. Sun Haoshan langsung terkejut, dia tidak tahu bagaimana Murong Yu muncul, dan seluruh akun besar telah diblokir olehnya. Yang lebih mengejutkan Sun Haoshan terjadi. Setelah Murong Yu muncul, dengan Swiss kelima sosok itu muncul dari udara tipis di akun besar tentara dan mengelilinginya. Lakukan, teriak Murong Yu, dan melakukan tembakan pertama, mengenai Sun Haoshan dengan pukulan. Pada saat yang sama, Du Peng dan yang lainnya juga menembak dengan ganas, meledakkan serangan terkuat, meledakkan ke arah Sun Haoshan. Kurungan ruang, penghalang ruang, avatar, kejutan ruang untuk sesaat, Murong Yu, Du Peng dan yang lainnya melakukan upaya terbaik mereka, semuanya adalah penjara dan keterampilan tempur lainnya, dan mereka ingin memenjarakan Sun Haoshan secara langsung. Bahkan Murong Yu bahkan menggunakan trik ahli, dewa turun ke bumi. Pencuri, beraninya kau. Melihat Murong Yu dan yang lainnya berani menyerangnya, Sun Haoshan terkejut terlebih dahulu, lalu menjadi sangat marah. Ia meraung, dan kekosongan di tenda pasukan pusat gempa hancur, tetapi raungan yang mengejutkan ini terhalang oleh larangan kedap suara yang telah ia atur sebelumnya dan tidak dapat ditransmisikan.
Setelah Murong Yu dan yang lainnya melakukan pemenjaraan dan gerakan lainnya yang tak terhitung jumlahnya, Sun Haoshan tiba-tiba merasa bahwa ia terjebak dalam lumpur, berjuang. Sun Haoshan menjadi semakin marah. Ia tahu bahwa jika ia benar-benar dipenjara, hari ini mungkin akan menjadi akhir baginya. Setelah ia meraung, ia melangkah maju dengan tinju yang tak terkalahkan, berbaris maju dengan berani, dan menghantam Murong Yu dengan sebuah pukulan. Karena, ia menemukan bahwa Murong Yu hanyalah yang terendah, tetapi ancaman baginya adalah yang terbesar. Melihat Sun Haoshan datang dengan sebuah pukulan, Murong Yu mencibir, dan menyambutnya dengan gajah pasukan 1000 menarik tinjunya, dan menghantamkan pukulan yang sama. Boom, boom, kedua tinju itu dibombardir dengan ganas bersama-sama, meletuskan dampak yang sangat mengerikan, dan langsung merobek sepotong kekosongan dalam radius tersebut. Dan Murong Yu langsung terguncang, menyemburkan darah ke Void China. Begitu pula Sun Haoshan yang menyemburkan darah. Sun Haoshan sudah terluka parah, dan kekuatannya sudah kurang dari 50% dari puncaknya. Bahkan belum mencapai 2 juta naga. Terlebih lagi, dia kehilangan akal sehatnya dan diserang oleh Murong Yu dan yang lainnya. Tubuhnya, kekuatannya terpenjara, dan bahkan lebih tidak mampu mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Terlebih lagi, jurus Murong Yu, dewa turun ke bumi, membuat pikirannya jatuh lagi, meskipun dia melancarkan pukulan. Namun kekuatannya hanya sekitar 1,5 juta. Kekuatan 1,5 juta naga, dengan kekuatan Murong Yu saat ini, sudah cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik setingkat ini. Oleh karena itu, kedua belah pihak saling berhadapan dan terluka satu demi satu. Bagi Murong Yu, luka-luka ini hanyalah luka ringan. Di bawah gerusan kekuatan hidup dalam tubuhnya, luka-lukanya pulih sepenuhnya. Namun, luka Sun Haoshan bertambah parah, dan lukanya bahkan lebih serius. Bunuh! Du Peng dan yang lainnya meraung, dan melancarkan serangan terkuat, membombardir Sun Haoshan dengan ganas. Sun Haoshan, yang bergemuruh, memuntahkan darah ketika Murong Yu menyerang, tetapi kekosongan di sekitarnya terkurung. Dia hanya mundur beberapa langkah. Sementara dia menangkis dan melukai, serangan Du Peng dan yang lainnya telah turun deras, seperti hujan badai, mengamuk di sekelilingnya. Ada suara di tenggorokan Sun Haoshan, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dan menahan serangan ini. Pada waktu normal, Sun Haoshan tidak akan memandang rendah kekuatan-kekuatan ini. Karena kekuatan-kekuatan ini sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Namun sekarang berbeda. Dia dipenjara sementara, terluka, dan kekuatannya kurang dari 50% dari biasanya. Meskipun Sun Haoshan terluka parah, kekuatannya masih menakutkan. Melihatnya menamparnya, Du Peng dan yang lainnya ditampar seperti lalat, menyemburkan darah ke dalam kehampaan. Namun, meskipun begitu, masih banyak kekuatan yang membombardir Sun Haoshan. Namun itu membuat Sun Haoshan terluka lagi dan lagi, menyemburkan darah lagi, dan kekuatan yang bisa dia gunakan lebih lemah. Naga itu melintasi 1000 gunung, melaju melewati gunung dan sungai. Beaulieu melilit bulan, langsung menuju Huanglong, langsung menuju Guanshan, kunci naga yang berat dalam-dalam. Avatar, Murong Yu mengeluarkan geraman rendah dan menggosok tubuhnya lagi. Dalam sekejap, dia sekali lagi meledakkan ratusan ribu pengetahuan, dan meledakkan Sun Haoshan. Sun Haoshan meraung lagi dan lagi, setiap gerakan pamungkasnya berhasil dia lakukan, menahan serangan mengerikan dari 6 kekuatan super termasuk Murong Yu. Tiba-tiba, kekuatan itu terbang mendatar, matahari dan bulan menjadi gelap, kehampaan hancur dan bahkan musnah. Untungnya, akun besar tentara Tiongkok ini awalnya ditutupi oleh formasi yang sangat kuat. Kemudian Murong Yu diselimuti oleh lapisan perisai ruang angkasa, dan serangan mereka saat ini tidak dapat menembusnya. Ditambah dengan larangan kedap suara, bahkan di luar pintu masuk tenda besar tentara Tiongkok, tidak ada cara untuk mengetahui bahwa pertempuran yang mengejutkan sedang terjadi di dalam tenda besar tentara Tiongkok. Sama seperti yang disebut kesalahan besar, Sun Haoshan kehilangan kesempatan dan lengah oleh Murong Yu dan yang lainnya. Melakukannya dengan panik, awalnya kehilangan kesempatan. Oleh karena itu, sejak awal, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia terus-menerus dibombardir dan dibunuh oleh Murong Yu dan yang lainnya. Dia hanya diizinkan untuk dipukuli.
Awalnya, bahkan jika dia diserang, dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan kekuatannya. Namun, kekuatan Murong Yu terlalu mengerikan. Harus dikatakan bahwa kendali ruang milik Murong Yu terlalu mengerikan. Ruang terus-menerus membatasi Sun Haoshan, membuatnya sulit untuk bergerak. Selain itu, selama proses ini, Murong Yu terus memainkan Dewa Turun ke Bumi. Auzu.com. Jika Sun Haoshan berada di puncak, Dewa Surga, milik Murong Yu mungkin tidak akan memengaruhi pikirannya. Namun, setiap kali Murong Yu memainkan Dewa Surga, Sun Haoshan akan kehilangan kesadaran sejenak. Begitu dia kehilangan kesadaran, dia mengalami serangan yang mengerikan. Lebih banyak luka di tubuhnya. Dengan cara ini, kekuatan ledakannya bahkan lebih rendah. Semakin rendah kekuatannya, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan Murong Yu untuk kehilangan kesadaran begitu ia kembali menggunakan Dewa Langit turun ke bumi. Jika siklus ini terus berlanjut, Sun Haoshan akhirnya akan terbunuh. Tentu saja, Murong Yu tidak akan membunuhnya, hanya menundukkannya. Setelah serangkaian serangan, luka Sun Haoshan menjadi lebih serius, kekuatannya anjlok, dan ratusan ribu kekuatan naga hancur. Pada saat ini, kekuatan Sun Haoshan telah turun ke level hanya 1,2 juta naga. Selain itu, lukanya lebih serius, dengan luka-luka menakutkan muncul di tubuhnya, mengejutkan dan menyeramkan. Avatar, Murong Yu meraung lagi dan mengetik, para dewa turun ke bumi. Sun Haoshan kehilangan kesadaran sesaat, dan ia berdiri di sana dengan tatapan kosong, seolah-olah bodoh. Pada saat ini, kekuatan Sun Haoshan tidak dapat lagi menahan kekuatan para dewa surgawi, setidaknya ia akan kehilangan akalnya selama beberapa tarikan napas. Dan beberapa tarikan napas ini sudah cukup bagi Murong Yu untuk membunuhnya ribuan kali. Murong Yu berkedip, dan bergegas ke sisi Sun Haoshan. Dia mengulurkan tangan besarnya, meraih Sun Haoshan, dan kemudian menghilang ke dalam akun besar pasukan. Du Peng dan yang lainnya menghilang pada saat yang sama. Setelah satu putaran perang, Sun Haoshan ditangkap. Begitulah cara pria tampan itu ditangkap. Geng Yu menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Rasanya seperti semuanya ada dalam mimpi. Tidak butuh waktu lama dari tembakan Murong Yu hingga penangkapan Sun Haoshan. Karena pertempuran orang yang kuat setingkat mereka, ratusan juta serangan dapat dilakukan bahkan dalam sekejap. Oleh karena itu, sepertinya semuanya telah melalui pertempuran siang dan malam. Faktanya, hanya ada beberapa lusin napas. Panggil. Setelah menahan Sun Haoshan ke dalam Hetu Luoshu, Murong Yu menghela napas lega. Kali ini penyerbuan terhadap Sun Haoshan sangat berisiko. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan sepenuhnya terungkap. Setelah terungkap, Murong Yu mungkin tidak mati, tetapi Du Peng dan orang lain mungkin jatuh. Kerugian semacam ini sangat serius bagi Murong Yu. Namun, untungnya, dia masih menangkap Sun Haoshan ke dunia Hetu Luoshu. Dalam buku Hetu Luo, bahkan di masa kejayaan Sun Haoshan, dia tidak bisa mengatasi badai apapun, apalagi sekarang. Dengan kata lain, ketika Sun Haoshan tertangkap di dunia Hetu Luoshu, dia telah menyatakan bahwa penangkapan Murong Yu berhasil. Ketika Sun Haoshan memasuki dunia Hetu Luoshu, dia telah menjadi budak Murong Yu. Tidak mudah, Murong Yu menghela nafas, dan berjalan menuju Sun Haoshan. Apa? Sebelum Sun Haoshan bereaksi, dia sudah merasakan seseorang sedang menarik jiwanya. Ada rasa sakit yang hebat, sekalipun dia kuat, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Pada saat yang sama, dia berjuang keras, tetapi kekuatannya saat ini bukan lagi lawan Murong Yu. Terlebih lagi, di dunia Hetu Luoshu. Tidak butuh waktu lama bagi Sun Haoshan untuk menjadi putus asa, menyaksikan Murong Yu mengambil seberkas jiwanya dan memurnikannya. Kemudian, ekspresi putus asa di wajah Sun Haoshan menghilang, berubah menjadi ekspresi hormat. Sun Haoshan telah melihat Tuan. Meskipun Sun Haoshan sangat tidak mau memanggil Murong Yu tuannya, tetapi ini bukan apa-apa, karena dia adalah budak Murong Yu dan dia ingin memanggil Murong Yu tuannya. Murong Yu menolak untuk membiarkannya memanggil tuannya, tetapi hanya memanggil tuannya, yang sudah sangat toleran. Selamat kepada Tuan, salah satu jenderal menerima. Du Peng dan yang lainnya berjalan untuk memberi selamat kepada Murong Yu. Hanya saja orang-orang ini sangat malu saat ini, semua orang terluka, dan beberapa bahkan terluka lebih parah.
Tidak mungkin, mereka bukan Murong Yu. Mereka tidak dapat pulih dengan cepat jika mereka terluka. Jika bukan karena vitalitas Murong Yu, kengerian lukanya bahkan lebih mengerikan, dan bahkan kekuatannya akan dikalahkan seperti Sun Haoshan, dan pukulannya akan jatuh. Murong Yu mengangguk, dan hatinya tak terkendali gembira. Sun Haoshan adalah kekuatan super di tahap tengah Xianzun, yang sangat dekat dengan tahap akhir. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan sejuta naga sekarang, cedera yang tidak dapat diperbaiki Sun Haoshan untuk waktu yang lama tidak ada artinya baginya. Selama kekuatan hidup dicuci beberapa kali, bahkan cedera yang paling serius pun dapat diperbaiki dengan cepat. Mulai sekarang, aku juga akan memiliki bawahan di tahap tengah Xianzun, dan bahkan tahap akhir Xianzun. Selain itu, Sun Haoshan masih menjadi penegak hukum. Begitu dia menyempurnakan dunia kultivasinya, kekuatanku juga akan meroket. Petualangan ini benar-benar sepadan. Sebenarnya, jika Murong Yu tidak merencanakan dengan baik kali ini, bahkan jika Sun Haoshan terluka parah, dia tidak akan bisa menaklukkannya. Dia pertama kali menggunakan Shenmeng Ancient Teleportation Array untuk mengejutkan Sun Haoshan. Kemudian, mereka tiba-tiba muncul dan mengejutkan Sun Haoshan. Yang terpenting adalah Sun Haoshan terluka parah. Kombinasi berbagai alasan akhirnya memungkinkannya untuk berhasil menangkap Sun Haoshan, seorang yang sangat kuat.